Corona itu satu family ya, satu keluarga dari virus ya. Virus ini makhluk hidup atau enggak masih diperdebatkan ya. Tuh. Tapi dia satu keluarga karena memang dia jenisnya anggotanya banyak. Disebut sebagai corona karena dia punya kekhasan spesifik ya, dia punya crown. Crown itu mahkota. Tadi disebut dengan corona, ada spike-nya, ada tanduknya di sekeliling tubuhnya. Jadi ada spesifik corona itu. Nanti spike-spike itulah, tanduk-tanduk itulah alat dia untuk menempel. Dia nggak bisa menduplikasi diri dan tidak bisa melakukan apapun kalau dia sendiri. Nah, dia harus masuk menempel pada makhluk hidup. Nah, kalau gitu berarti selama ini dia ada di makhluk hidup dong, iya. Dan ada di lingkungan yang sangat dekat dengan kita sebenarnya manusia. Corona itu sangat dekat dengan manusia. Bahkan kita di negeri seperti Indonesia ini itu paling banyak coronanya mestinya. Corona itu pertama kali diidentifikasi dari ayam, ya, ayam unggas. Nah, setiap rumah di kampung itu kan ada ayamnya kan, itu mesti ada coronanya itu. Dia hidup di ayam. Itu pertama kali diisolasi dari ayam tahun 60-an. Itu cukup lama kan. Kemudian sapi juga ada, ya, kelelawar, ya, atau jenis makhluk hidup yang lain, di mana dia berkembang. Itulah cara kerja sains. Dia melihat, mengisolasi semua jenis virus-virus patogen itu, virus-virus yang berbahaya, dan yang paling mirip yang ada dari kelelawar itu. Jadi berdasarkan kemiripan, bukan kesamaan daya tahan tubuh kita yang didatangi oleh makhluk ini. Tetapi bahwa dia akan memberikan pengaruh paling besar itu adalah respon tubuh. Nah, karena itu kalau orang sakit karena virus ini kemudian meninggal, itu lebih banyak karena infeksi paru-paru, dan itu karena komorbid, itu karena infeksi tambahan yang datang dari luar virus itu, bukan virus itu sendiri penyebabnya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencegah penularan atau mencegah penyebaran dari virus ini agar kita tidak saling menularkan. Dari sisi yang ekonomi yang paling berbahaya itu adalah efek panik tadi. Karena itu lebih dahsyat itu. Yang harusnya contohnya aja kayak jemaah haji gitu, Saudi panik gitu. Tiket mungkin bisa dibatalkan, tapi kalau hotel namanya cateringnya nggak bisa. Itu kan banyak merugikan juga.
Kemudian dari sisi ekonomi yang lain juga, faktor produksi dan lain sebagainya. Nah, kepanikan yang nggak perlu ini memang akhirnya berdampak kepada sektor real kita, dan non real. Yang paling berbahaya sih itu, karena real dan non real itu perbandingan 1:3000 kalinya. Ini kan salah satu kelemahan sistem ekonomi kapitalis, sehingga memang Indonesia saat ini tuh sedang dilema. Di satu sisi sudah menjalin kerjasama dengan China dengan sekian triliun utang baru. Kemudian dengan kasus ini kita sudah digolongkan negara maju dengan GDP tax di atas 20% masuk Amerika. Ini berat sekali. Dan Eropa juga begitu memperlakukan. Kita agak repot dengan kondisi karena memang satu, memang sudah ada ini, pemerintah sudah membuat tuh SOP terhadap penanganannya itu. Tapi kalau pemerintah tidak bisa meredam kepanikan masyarakat, itu dampaknya luar biasa. Justru efek dari kepanikan ini lebih besar. Bahwasanya apa yang terjadi saat ini itu semua merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Sebagai contoh misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa bi kitabillah. Tidak terjadi sesuatu pun di permukaan bumi atau di dalam diri kalian kecuali sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Itu sudah dicatat oleh min qabli an nabra'aha. Dicatatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi ini adalah konteks kita meyakini bahwa apa yang terjadi di seluruh penjuru dunia, sekalipun misalnya merebaknya virus corona ini berawal dari Cina di Wuhan, di bagian bumi manapun, atau bahkan ada di antara kita atau orang lain yang tertimpa penyakit ini atau terkena virus ini, maka harus kita yakin semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi. Hal yang kedua, sebagaimana mungkin yang dijelaskan oleh dokter tadi, Dr. Fuad, bahwasanya kita juga harus tahu Allah menciptakan setiap benda itu beserta dengan khasiatnya. Kalau pisau memiliki potensi dia memotong dan seterusnya, virus pun tercipta atau termasuk salah satu makhluk yang memiliki potensi, yang potensinya itu adalah melemahkan. Seperti disampaikan tadi, dia tidak bisa hidup berdiri sendiri, harus ada di makhluk hidup dan dia kemudian memproduksi sel induknya, dan itu adalah potensi yang dimiliki oleh virus. Kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sehingga pun kita harus yakin bahwasanya tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya potensi untuk melindungi imunitas dan sebagainya, seperti yang dijelaskan secara medisnya barangkali tadi, dan pencegahan itu bisa kita lakukan. Allah juga telah mengajarkan kita bagaimana kalau tadi dikatakan penularannya diduga kuat dan ada kemiripan melalui binatang seperti kelelawar. Itu juga harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sebuah hukum, baik yang halal ataupun yang haram, itu ada kemaslahatan bagi manusia, ada kemaslahatan yang dirasakan atau langsung atau tidak oleh manusia itu sendiri. Termasuk ketika Allah memerintahkan kita makan makanan halal dan thayyib, makan makanan halal yang thayyib, yang tidak berlebihan dan bukan perkara-perkara yang diharamkan. Tentu kalau kita meyakini apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Karena Islam memang memerintahkan kita dari konteks makanan, memakan makanan yang halal dan thayyib. Sehingga itu ketika kita yakin, apapun, apalagi tadi misalnya terbukti sumbernya dari binatang tadi dan segala macam, sungguh Islam dari jauh-jauh hari telah mencegah kita agar meminimalisir diri kita mengkonsumsi makanan yang bisa jadi dari makanan yang haram itu bawa penyakit yang luar biasa yang masuk di dalam tubuh kita. Makanya kalau makan yang makanan yang halal-halal saja, yang jelas kehalalannya, jelas thayyibnya dan seterusnya, itu harusnya punya pakem kedua yang dimiliki oleh Muslim. Jangan sampai kita ingin mencoba sesuatu yang jelas itu haramnya hanya karena rasa ingin tahu saja. Selanjutnya juga adalah baginda Rasul meskipun demikian juga memberikan kita peringatan. Kalau di sebuah wilayah misalnya ada terkena wabah, kata baginda Rasul, firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari majzum, penyakit kolera ini sebagaimana engkau lari dari singa.
Jadi kalau kita mendengarkan sebuah wilayah ada wabah dan itu bahasanya belum nyampe ke kita, maka yang kita diperintahkan adalah meninggalkan wilayah tadi, bukan menetap di tempat tadi, sehingga kita tidak ikut terjangkit. Itu memang ada hal seperti itu. Tapi di sisi yang lain ada juga perintah dari baginda Rasul SAW, kalau misalnya ada yang sudah terkena dan mewabah di situ, tidak diperkenankan keluar dari wilayah tadi agar tidak menulari orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dikompromikan. Nah, ini bisa dikompromikan, dan perkara ini juga pernah terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika terjadi wabah taun di Syam. Saya meninggalkan beberapa sahabat seperti misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Apakah tidak bisa dikatakan dengan adanya indikasi-indikasi seperti itu, indikasi dampak ekonominya, terus aspek politiknya, kemudian aspek ideologisnya, apakah tidak cukup untuk mengatakan bahwa virus ini atau kehadiran virus ini itu direkayasa gitu loh, atau dikondisikan gitu? Karena tadi untuk menjawab bahwa virus ini secara persis berasal dari kelelawar pun tadi, ya kata Pak Dokter Saharudin, ya hanya mirip-mirip kan, mirip-mirip aja, dari kemiripan baru kemudian dikatakan seperti itu. Nah, maksud saya itu coba dilihat dari indikasi-indikasi seperti itu. Indikasi itu kan memberikan dugaan kan. Nah, apakah belum kuat untuk mengatakan bahwa ini itu sebenarnya adalah rekayasa, bukan semata-mata dari medis atau mutasi gen atau sebagainya. Ini saya tujukan pertanyaannya ke seluruh pembicara yang ganteng-ganteng ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat partisipasinya. Jadi yang pertama dulu ya, dari Pak Cepi, itu juga kepada Ustaz Ali Akbar. Jadi memang tadi Ustaz Ali menyampaikan bahwa ini memang kodenya Allah SWT. Dan hikmahnya beliau sekarang kalau sakit, terutama flu, pakai masker gitu. Jadi lebih hati-hati, jaga kebersihan, makan lauk jadi cuci tangan. Berarti tadi nggak cuci tangan tuh ya, makan lauk. Nah, pertanyaannya adalah yang terkait fenomena Saudi sampai menutup aktivitas di Masjidil Haram, sampai menyetop aktivitas baik ibadah maupun umroh gitu kan. Nah, ini pertanyaan beliau, apakah syariah bisa menimbulkan mafsadat gitu ya tadi. Nah, pertanyaan kedua, hukum sholat pakai masker gitu, karena kehati-hatian beliau lagi sakit kan. Kalau orang sakit ada wabah corona, tadi kata dokter Fuad sebaiknya pakai masker kalau orang sakit, yang sehat jangan. Gimana Ustaz? Iya, sekalipun semuanya merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebagaimana hadis yang saya kutip tadi, kata Rasul, "Firma minal majusumi kama tafirru minal asad," itu menunjukkan bentuk ikhtiar. Jadi larilah kalian dari wabah sebagaimana majusum tadi, sebagaimana kalian lari dari sehingga itu menunjukkan bukan menjadi kemudian kita menjadi orang-orang yang fatalis ya, pasrah begitu saja. Kasus yang terjadi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, bukan beliau menjadi orang yang pasrah sebenarnya, tapi tidak ingin meninggalkan kaum muslimin yang pasukan beliau yang pada saat itu ketika diperintahkan masuk ke Syam dan sudah banyak di sana untuk ditinggalkan begitu saja tidak. Dan kalimat Umar bin Khattab ketika Abu Ubaidah bin Jarrah juga mengatakan, "Atafirru min qadarillah," apakah engkau lari dari qadar Allah atau dari Allah? Maka Umar mengatakan, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita pergi dari qadar Allah menuju qadar Allah yang lain. Artinya di situ ada bentuk ikhtiar yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Rasul tadi. Ketika ada sesuatu, bukan berarti kita harus pasrah, fatalis, tidak. Ada ikhtiar yang bisa kita lakukan minimal untuk melakukan pencegahan agar kita tidak tertular penyakit yang serupa. Kalau tadi dikatakan virus ini melemahkan tubuh, ya salah satu bentuk pencegahannya seperti yang dijelaskan tadi, misalnya ya, bahwasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menambah kekebalan tubuh, kemudian juga macam-macam lah, berolahraga dan lain sebagainya, itu juga bisa meminimalisir, karena dengan sendiri dikatakan virus itu nanti ketika dia tidak kuat akan mati. Dengan sendiri itu bentuk bagian ikhtiar yang kemudian diperintahkan. Termasuk yang kedua, ketika kita merasa ada potensi yang pada diri kita yang bisa menularkan kepada orang lain, maka tidak mengapa bahkan
Bahkan kita diperintahkan, kata Rasul, la darar wa la dirar, tidak boleh berbahaya dan membahayakan. Kalau kita berpotensi dan menduga kuat kita bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain, maka kita tidak boleh melakukan upaya dengan sengaja agar penularan itu terjangkit kepada orang lain. Misalnya, mohon maaf kalau batuk sengaja dibukanya orang, misalnya, wah gitu kan, itu tidak dibolehkan. Kalau tadi dicontohkan merokok misalnya dengan kondisi sekarang ini, bolehlah diminimalisir, barangkali dikurang-kurangi. Kalau sehari biasanya 1 bungkus, bolehlah 1 bungkus itu 1 bulan gitu ya, misalnya. Atau barangkali berhenti merokok juga tidak ada masalah, karena itu bisa meminimalisir. Karena dari asap itu kan bisa nanti membawa penyakit yang kemudian bisa cepat tertular ke orang lain, itu juga bisa berbahaya. Jadi mungkin bisa dilakukan. Nah, sekalipun saya tahu di sini nggak ada yang merokok. Berarti rokok bukan herbal, bahaya. Tapi itu bisa dengan kondisi sekarang ini, seperti dikatakan dengan adanya wabah ini, itu bisa meminimalisir, jangan sampai kemudian kita menjadi bagian orang yang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Ya, mungkin kita merasa, saya merokok ini kan di lapangan, tapi kan asapnya kemana-mana kan? Asapnya kemana-mana, ternyata masuk ke rumahnya beliau nih, kena orang di rumah, kan bahaya juga. Lebih baik rokok asapnya ditelan sendiri kan, baru tidak akan menularkan kepada orang lain. Kan tidak menularkan ke orang lain, itu hal yang bisa dilakukan. Termasuk yang terjadi di Masjidil Haram saat ini atau di Tanah Haram. Jadi pertama harus kita tahu, penutupan Masjidil Haram itu bukan pertama kali terjadi. Ini lebih heboh karena sosmed saja. Penutupan Masjidil Haram dan kebanyakan kasus terjadi karena wabah. Banyak kasus penutupan Masjidil Haram, bahkan disebutkan 40 kali Masjidil Haram itu ditutup untuk ibadah haji sekalipun, karena banyaknya wabah. Yang terakhir kalau tidak salah sebelum corona ini, kasus meningitis kalau nggak salah tahun 1987-an. Makanya di Indonesia ada wajib suntik meningitis untuk meminimalisir penularan perkara tadi. Itu ditutup. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah penyebaran penyakit. Karena tadi la darar wa la dirar kepada orang lain yang tidak tertular. Coba bayangkan, ribuan orang numplek di satu tempat, misalnya tawaf bersentuhan dekat, ambil batuk, ngobrol segala macam, kan potensi terjadinya penyebaran virus itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali dari sisi itu. Ya mungkin yang ini pernah lihat nonton live streamingnya orang tawaf, bagaimana orang desak-desakan segala macam, untuk muter tawaf segala macam, saking banyaknya, itu potensi terjadinya penyebaran virus itu tinggi sekali. Jadi apa yang dilakukan? Ya, terlepas apa yang dilakukan saat ini oleh pemerintah Saudi sebagai bentuk pencegahan penularan yang lebih masif. Karena yang datang itu kan dari penjuru dunia kan. Misalnya taruhlah ada suspeknya satu dari negara A. Kemudian dia kumpul bersama dengan misalnya ada 17 atau 20 negara, orang dari 20-an negara atau 30 negara ngumpul di situ. Sekali dia menularkan ke 27 sekian negara. Mereka pulang ini juga membawa virus ke tempat lain dan seterusnya. Ini kan jauh lebih besar mafsadatnya. Sehingga sementara ditutup itu memang dalam konteks fikihnya boleh-boleh saja. Justru mencegah yang namanya darar yang lebih luas terjadi dari sisi itu. Dan itu sifatnya muakkad ya, sementara, dan terbukti sekarang sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. Orang sudah mulai tawaf sekalipun tidak mendekati area Ka'bah. Sebelumnya sudah dibolehkan sholat Jumat dilakukan di sana. Tawaf sudah bisa di area Ka'bah, tapi tidak bisa menyentuh Ka'bah itu sendiri karena masih ditutup. Karena sifatnya sementara, dan itu sudah dilakukan, mulai dibuka sedikit demi sedikit. Sudah diperbolehkan orang melakukan berkunjung, melakukan tawaf sunnah sekalipun belum ya untuk ibadah umroh, tapi itu untuk penduduk yang ada di sana, belum dari luar, karena kan potensi dari luar belum, bahasanya kalau saya menganalisis kan belum terdata secara detail, belum bisa dilihat. Bahkan sudah dibentuk pencegahan, Saudi menutup jalur darat menuju Saudi sekarang ini. Dari Uni Emirat Arab nggak boleh masuk, dari Mesir nggak boleh masuk, pokoknya dari beberapa wilayah yang masuk dari darat, bukan hanya laut dan udara, juga ditutup. Termasuk ada satu kota itu diisolasi yang disebutkan tempatnya banyak orang-orang Syiah di sana. Qatif kalau tidak salah. Kota Qatif ini diisolasi karena di situ terkena ada orang yang positif kena virus corona itu, kemudian diisolasi agar tidak tertutuplah diisolasi agar tidak keluar dan nggak boleh masuk. Perkara itu adalah perkara yang memang dibolehkan dalam Islam, bahkan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran virus yang terjadi. Jadi kalau yang terjadi pada Masjidil Haram sekarang itu perkara
dalam konteks tinjauan fikihnya ya boleh-boleh saja, bahkan bisa cenderung bisa dikatakan perkara yang harus dilakukan, perkara yang sunnah untuk meminimalisir perkara yang lebih besar mafsadatnya. Bukan berarti kemudian ketika Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ditutup, orang tidak boleh beribadah, tidak, tetap dibolehkan beribadah di sana, hanya di kawasan tertentu yang tidak dibolehkan. Orang masih bisa sholat di sana, orang masih bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, tapi tidak sementara untuk tawaf. Karena tawaf itu kan orang bersentuhan, sa'i itu kan orang bersenggolan, berdekatan. Kalau maksudnya bahkan mungkin tabrak-tabrakan tanda kutip itu mungkin sangat dekat-dekat, ya, jadi itu diminimalisir. Dalam konteks fikih dibolehkan. Dan sekali lagi, ini bukan pertama kali penutupan Masjidil Haram. Jadi sejak tahun 500-an Masehi kalau tidak salah, Masehi apa? Masehi, bukan Hijriyah. Pokoknya sudah lama penutupan itu pernah terjadi. Intinya, dan sebagian besar selain kasus pencurian Hajar Aswad, ya, pernah dicuri Hajar Aswad, tapi selain itu pernah ditutup dikarenakan banyaknya wabah virus seperti yang terjadi saat ini. Itu pernah terjadi. Dan secara tinjauan fikih juga tidak ada masalah dari sisi itu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Saudi sebagai bentuk antisipasi, dari sisi apa yang dilakukan itu menurut saya tindakan yang tepat saat ini. Bahkan ada ulama, saya lupa saya baca di halaman Facebook itu dikatakan bahkan menyampaikan bentuk pencegahan itu merupakan perkara yang diwajibkan bahkan agar tidak tertular. Jadi yang terjadi sekarang ini sebenarnya ya biasa. Dalam artian biasa bukan berarti sudah orang tidak ingin lagi berkunjung ke sana, tidak, dikarenakan ada sesuatu yang diminimalisir agar tidak menyebar kembali, dan itu pernah terjadi. Terkait dengan fikih apakah sholat sah dengan menggunakan masker, memang kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i ya kalau tidak salah ya, karena ada dua bentuk aurat ya dalam sholat, di luar sholat dan di dalam sholat bagi wanita khususnya. Kalau di luar sholat ini termasuk aurat harus ditutup, tapi dalam sholat dia harus dibuka. Ya, harus dibuka karena salah satunya yang harus menempel itu adalah batang hidung, ya kan, yang tertutup ya. Secara fikih seperti itu. Nah kalau tidak nggak mungkin masker sampai nutup kepala kan, tidak. Tetapi secara umum perkara seperti ini nanti bisa dicek di pendapat-pendapat mazhab yang ada. Kalau ada sebab yang memungkinkan perkara tadi menyebabkan doror, dalam konteks kalau kita sholat sendiri di rumah harusnya nggak perlu pakai masker, nggak perlu, karena tidak akan menyebabkan doror kepada orang lain. Tapi kalau kita sholat di masjid misalnya, kemudian bersentuhan dengan banyak orang dan kita menduga kuat penyakit kita ini bisa menular kepada orang lain dan itu menyebabkan doror, maka yang saya pahami dibolehkan, boleh dalam konteks itu, boleh sebatas itu saja. Tetapi setelah itu, ya misalnya kalau kita sholat sendiri segala macam, nggak perlu, karena tidak perlu menularkan perkara itu kepada orang lain. Tetapi memang lebih bagus kalau kita sangat merasa berat, karena begini kan terkait dengan fikih sholat berjamaah nanti. Apakah berjamaah itu hukumnya wajib atau dia sunnah yang muakkad misalnya? Makanya tergantung. Kalau misalnya kita meyakini adalah hukumnya sunnah muakkad daripada kita menyebarkan doror, ya kita bisa menahan diri untuk tidak berjamaah. Kalau memang dugaan kuat kita, datangnya kita ke masjid bisa kemudian menyebarkan penyakit itu lebih luas. Karena kalau kita berasumsi kalau sekedar batuk-batuk biasa sih tidak ada masalah sebenarnya. Karena sebelum kita terjadi corona pun banyak juga orang di masjid batuk, pilek, dan tidak ada masalah. Tapi kalau memang kita merasa, apalagi sudah ada indikasi, kita sudah periksa ke dokter ya, kemudian ada indikasi virus itu menjangkiti diri kita, maka sebaiknya kalau memang tidak misalnya kita khawatir kemudian di masjid itu berbahaya, sebaiknya tidak masalah kita sholat di rumah, tidak masalah. Kalau konteksnya seperti itu, ini kan karena ada uzur yang kemudian menghalangi perkara tadi, ada uzur karena tidak ingin menyebabkan dorornya. Mencegah doror itu lebih wajib daripada melaksanakan yang sunnah muakkad. Itu harus kita lihat dalam tinjauan fikihnya. Mencegah terjadinya doror itu lebih wajib kita cegah daripada melaksanakan perkara yang sunnah muakkad. Maka kita lebih memilih mencegah tersebarnya kedororan daripada perkara yang sunnah yang kita dahulukan. Kecuali tidak ada seperti itu, batuk-batuk biasa kita menduga kuat, minum obat misalnya ringan segala macam, dan masyarakat juga tidak. Ya di tempat saya sholat ya biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada corona gitu ya. Orang batuk, berarti nggak ada biasa, sholat saja seperti biasa. Bahkan nggak perlu pakai masker, nggak perlu. Ya, cukup kalau kita tahu misalnya kalau batuk
Ya, ada tata cara yang lagi viral di sosmed itu, kalau batuk misalnya ditutup pakai kain pakaian kita, bukan dengan tangan, karena nanti kan virusnya masih menempel di tangan, misalnya dengan kain baju, dengan baju atau apa, itu kan bisa dilakukan ketika kita batuk misalnya. Nah, kalau pilek, ya kemarin juga sebelum corona ya, kadang-kadang pilek ada jadwal khutbah lagi pilek juga nggak ada masalah, dan seterusnya. Ini ya kita lihat situasi aja. Kalau masyarakat tidak ada, nggak masalah, biasa-biasa saja, nggak perlu pakai masker, jalan ini saja. Tapi kalau kemudian dikhawatirkan, ya monggo, mungkin bisa dilakukan pencegahan seperti itu. Intinya seperti tadi saya ingin katakan, kalau dorongnya dugaan kuat ini lebih kuat, jangan dikerjakan. Kalau dorong, kalau biasa-biasa saja ya sudah laksanakan saja keutamaan sunnah wakaf itu tadi. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Adit, pemirsa sebelah kita. Ditujukan kepada Pak Dokter Fuad. Tadi disampaikan Pak Dokter kan corona memang belum ada obatnya nih karena sesuatu yang baru. Sementara ada peneliti-peneliti yang sudah mencoba membuat antivirus, contohnya di UI gitu. Apakah hal seperti itu kemungkinannya berhasil atau enggak? Terus kemudian pertanyaan kedua tentang rempah-rempah ya, jahe merah, ada apa lagi ya, semua semacam kencur gitu, itu bisa mencegah tertularnya virus corona. Silakan Pak. Ya. Jadi sampai saat ini obat untuk mengobati virus ini tidak ada, belum ketemu. Tapi sekali lagi bahwa tingkat kematian atau keparahan penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh infeksi penyebar. Misalnya infeksi radang paru-paru. Radang paru-paru itu kemudian menjadi parah karena munculnya infeksi sekunder, infeksi lain yang kemudian muncul dan menyebabkan kerusakan ataupun gejala yang menyebabkan keparahan pada pasien. Nah, bagaimana dengan obat-obat yang selama ini diberitakan? Jadi itu semua masih dalam bentuk ya eksperimen. Memang betul ada obatnya, gitu, tapi obat untuk penyakit lain, misalnya obat untuk malaria, ya, kloroquine itu dicobakan dan katanya efektif. Dia namanya antibiotik, ya. Dia pasti bisa membunuh penyakit atau bakteri yang lain dan virusnya sembuh sendiri. Kalau saya kan gitu, virus corona itu kan harusnya sembuh sendiri, harusnya. Kemudian ada juga obat yang sebelumnya dipakai untuk serangan wabah MERS, ya, atau Ebola, juga dicoba juga, tapi itu masih dalam tahap uji. Dan ada laporan bahwa ada yang sembuh. Sekali lagi bahwa virus ini sembuh sendiri. Gitu. Itu masalahnya kan di situ. Jadi apalagi kalau kita ya tanpa ada penelitian pun kita udah mengklaim, ya, bahkan hari ini sayur lodeh, ya. Di berita itu sayur lodeh efektif. Ya pasti kalau dimakan tiap hari kan pasti segar kan. Coba kalau nggak makan, makanan sehari-hari kita kan lodeh misalnya. Coba kalau nggak makan lodeh, ya lapar, daya tahan tubuh rendah, ya kena dia. Atau jahe jadi hilang di pasar. Ada ya? Mahal. Ya alhamdulillah sudah punya jahe dari dulu. Jahe, bawang putih, apalagi kunyit, temulawak, kencur. Ya saya kira
kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya, jamu yang penting sehat itu dikonsumsi nggak apa-apa ya. Untuk menambah vitalitas. Vitalitas itu muncul karena sehat. Gitu. Orang sakit biar minum apapun, vitalitasnya tidak akan fit ya, tidak akan maksimal. Gitu. Orang fit itu, maksudnya vitalitasnya bagus karena dia sehat. Gitu. Nah, sehat itu kayak daya tahan tubuh bagus. Jadi itu saya kira sekali lagi bahwa kita nggak usah terlalu khawatir. Hanya saja perlu dicatat bahwa kesadaran kita akan qada, akan takdir, itu bukan berarti kita menyampingkan perkara sains. Karena gini, Islam itu datang bukan untuk ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Karena itu jangan pernah mencari ilmu pengobatan dari Al-Quran. Jangan pernah mencari ilmu pengobatan dari hadis. Bahkan kalau ada yang mengklaim pengobatan cara Nabi, itu sangat absurd menurut saya. Sangat absurd. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk menjelaskan interaksi manusia. Maka produk syariah itu adalah produk hukum. Produk hukum. Yang keluar dari syariah itu ada 5 hukum saja. Ya kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hanya saja di dalam interaksi itu mutlak membutuhkan wasilah, membutuhkan alat, membutuhkan perangkat-perangkat tertentu, di mana perangkat itu bisa muncul dan berkembang seiring dengan perkembangannya ilmu dan pengetahuan. Karena itu, kalau kita melihat interaksi di zaman Rasul, interaksinya sama dengan apa yang dilakukan sekarang. Interaksi antar manusia, ada dagang di situ, ada nikah di situ, kan gitu. Ada tipu menipu di situ, ada zina di situ. Tetapi perangkat yang mereka gunakan, ya, peralatan yang mereka pakai adalah peralatan yang lahir dari sains dan ilmu pengetahuan yang sezaman dengan mereka. Salah satu tujuan dari syariah dalam maqasid syariah itu adalah menjaga jiwa, menjaga jasad, menjaga manusia. Nah, bagaimana agar manusia itu bisa terjaga, baik kesehatan, kebugaran, interaksi-interaksi bisa berjalan dengan baik, maka itu butuh ilmu pengetahuan. Nah, karena itu di dalam sepanjang sejarahnya kaum muslimin itu sains dan ilmu pengetahuan, teknologi berkembang sangat pesat. Kenapa? Karena mereka ingin memaksimalkan, gitu. Memaksimalkan itu. Dan itu cara penguasa. Kenapa? Karena penguasa itu datang untuk melayani. Gitu. Karena itu pengetahuan pasti sangat berkembang, dibiayai oleh negara. Nah, karena itu kalau kita melihat di zaman-zaman dulu, ya, ketika kaum muslimin itu di masa ke masa, kita bisa bandingkan teknologi atau ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di negeri-negeri sekitar yang tidak memakai Islam sebagai standar dalam kehidupan mereka. Salah satu yang kita bahas saat ini adalah tentang kesehatan. Pada abad ke-14, sekitar 1350, itu terjadi wabah di seluruh dunia, pandemi global, mungkin seperti sekarang ini. Corona ini sudah menjadi wabah internasional.
catatannya wabah itu dari mana? Wabah itu konon kabarnya itu dari China, dari provinsi Hubei. Ini sekarang Wuhan ini, gitu. Hubei ya. Itu tahun 1346 sampai 1350. Penduduk Eropa karena wabah itu kehilangan 2/3. Ada yang menulis 1/3, ada yang menulis 2/3. Waktu itu kan belum ada catatan. Tapi secara global kira-kiranya yang meninggal itu 75 juta orang. Itu abad 14 jumlah manusia sedikit. Jadi kematian 75 juta itu sangat besar. Ini disebut dengan Black Death. Wabah hitam itu, kematian hitam. Kenapa? Ada yang bilang pes gitu ya. Kenapa disebut dengan Black Death? Karena ketika wabah itu datang, pertama kali ujung-ujung jari, kaki, dan kulit itu menghitam. Kenapa? Karena pendarahan di bawah kulit. Kayak model mungkin apa ya? Ya banyak lah yang berdarah di bawah kulit. Itu katanya dari daerah China, kemudian dibawa oleh tentara dan pedagang melalui jalur sutra yang akan dibangun lagi oleh si Jinping itu. Kemudian masuk ke Eropa. Apa yang terjadi di Eropa, di mana saat itu kaum muslimin sudah ada di sana? Ya. Kita bandingkan antara Italia dengan Spanyol. Ya. Spanyol di bawah kekuasaan kaum muslimin, berbatasan langsung dengan Italia. Ya. Berbatasan langsung dengan Italia yang punya kekaisaran sendiri. Di tahun yang sama, ya, Sultan di Spanyol dan Kaisar di Romawi, Kaisar di Italia, itu sama-sama membangun gedung. Sama-sama membangun gedung pencarian langit di zamannya. Apa yang terjadi? Sejarah melihat bahwa gedung yang dibangun oleh kaum muslimin itu jadi Istana Al-Hamra. Sementara gedung yang dibangun oleh Kaisar Italia itu tidak jadi. Yang jadilah museum yang cuma dindingnya doang. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu? Mereka kemudian dengan penelitian, dengan pengamatan yang serius, para ilmuwan, para dokter, dan para tabib di zaman itu kemudian melihat ini rata-rata yang sakit ini orang yang datang dari pelabuhan. Berarti ini wabah ini dari orang. Karena itu orang-orang yang datang itu diisolasi, nggak boleh masuk. Sementara di Italia nggak tahu, belum tahu metode pengendalian wabah. Orang berinteraksi bebas, akhirnya jangankan untuk membangun gedung, untuk menyelamatkan penduduk mereka aja tidak bisa. Itu yang terjadi. Itulah gambaran ilmu pengetahuan yang kemudian diadopsi oleh kaum muslimin dengan ketika dibandingkan dengan peradaban bangsa lain yang tidak mengadopsi Islam. Betul bahwa kita itu harus sadar bahwa jangan sampai wabah seperti ini mendangkalkan akidah. Gitu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama yang dilarang oleh Nabi untuk meninggalkan tempat, karena larangan itu kan larangan untuk meninggalkan tempat dan larangan untuk masuk itu berlaku bagi biasa kan begitu. Itu penjelasan para ulama, debatnya para ulama itu apakah larangannya itu bersifat mutlak atau tidak? Ya, kalau ada suatu wabah, kemudian ada larangan untuk masuk ke suatu tempat yang wabah dan larangan untuk meninggalkan tempat, apakah larangan yang bersifat mutlak? Diskusi dari ranah ilmu fikih, ya, dalam ranah hukum syara berbeda dengan diskusinya dalam ranah sains. Itu dua hal yang berbeda. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa
Yang dimaksud dengan larangan di situ adalah larangan yang tidak bersifat mutlak. Artinya, jangan sampai kaum muslimin, ya, jangan sampai kaum muslimin ada suatu anggapan bahwa wabahlah yang menyebabkan kematian bagi mereka. Artinya jangan sampai kemudian lalu lintas orang yang ketakutan itu membuat kepanikan masyarakat dan mereka itu takut dengan wabahnya, bukan takut kepada Allah SWT. Itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, dari ranah saya gimana? Maka berlakulah hukum atau namanya karantina dan isolasi. Ya tergantung kemudian kebijakan penguasa setempat, penguasa kaum muslimin, apakah layak orang yang ada di tempat tersebut untuk meninggalkan tempat, apakah layak tempat itu untuk kemudian didatangi oleh orang-orang lain di luar wabah. Itu perkara yang lain, dan itu ranah yang utama. Baik, terakhir ya, karena kita sudah di penghujung waktu, langsung buat pertanyaan buat Ustadz Dwi. Saya gabung aja pertanyaannya Pak Ade dan Pak Wawan ini terkait resesi ekonomi Indonesia gitu ya. Kemudian tentang fenomena virus ini, apakah indikasi-indikasi seperti ini tidak cukup gitu dikatakan bahwa ini sebenarnya ada rekayasa kemungkinan rekayasa gitu adanya virus ini gitu. Bukan betul-betul misalnya dari alami, misalnya dari hewan atau apa gitu. Yang tujuannya tadi buat menutupi kegagalan ekonomi, kegagalan situasi politik dan sebagainya. Silakan. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dari beberapa narasumber sebelumnya, kalau kita mengkaitkan hal ini dengan sebuah teori konspirasi itu sah-sah aja. Dan memang kan kalau kita melihat dari setiap kejadian, sebaiknya memang kita menganalisa juga tidak boleh terlepas dari aspek politik. Tapi masalahnya kalau kita memaparkan data, terutama dalam konteks yang terlalu tadi disampaikan, itu kan harus akurat betul datanya. Dan kita bicara berdasarkan data dan teori seperti Ustaz Fuad tadi sampaikan. Dalam teori konspirasi terutama dari konsep intelijen itu akan sangat sulit itu dibuktikan saat ini juga. Biasanya itu berulang, nanti akan muncul pembuktian itu setelah 30 tahun kemudian dibuka data itu. Data-data kasusnya seperti kasus Namru misalnya, itu kan jangankan orang biasa, menteri sekelas menteri yang bisa masuk di laboratorium beneficial. Dan faktanya kan memang data semua golongan darah orang kita kan ada di situ. Nah, seperti itu kan. Nah kemudian terkait masalah ekonomi ini kan baik sekelompok orang atau segolongan bahkan rezim itu kan mereka memakai ini sebagai momen, salah satu momen aja untuk menutupi beberapa kegagalan yang terjadi. Tapi ini sebuah akumulasi, karena memang sejak berlakunya konsep kapitalisme pada saat revolusi industri itu dimulai, itu kita bisa lihat awalnya krisis ekonomi itu per 100 tahun, kemudian semakin dekat. Bahkan sekarang hampir setiap 10 tahun. Ya, kasus dulu 98, kemudian 2008, dan kasus Lehman Brothers, kemudian sekarang. Dan itu kan terkait dengan konsep kapitalisme sendiri, karena memang kita berpijak pada konsep fiat money kan. Ini kan masalah besar. Berbeda dengan misalnya kita melihat pada kondisi ekonomi Islam. Karena apa? Sejak dibatalkannya perjanjian Bretton Woods contohnya waktu itu,
konsep Brightman ini kan berpijak pada 3 konsepsi dasar. Yang pertama itu konsep interest, bunga, ya. Kemudian percetakan uang, nilai nominal dari intrinsiknya itu yang tadinya berbasis emas itu tidak dibatalkan sepihak oleh Amerika, itu nggak ada lagi. Dulu ya. Sehingga kalau kita bicara uang kertas nih dolar, ini nggak ada nilainya sebenarnya. Tapi karena kita sudah masuk kepada sebuah sistem, akan sangat sulit. Kemudian yang ketiga itu yang disebut FRR, jadi Fractional Reverse Requirement. Contohnya sederhananya begini. Kenapa ini nanti bisa terkait dengan corona ya? Bisa momentum ini bisa diambil. Jadi Fractional Reverse Requirement itu adalah sebuah undang-undang yang meniscayakan. Misalnya contohnya kita bawa nih minta duit 10 juta. Itu yang 9 secara undang-undang sah untuk digunakan melakukan diversifikasi. Yang real di bank itu cuma 10% saja, 1 juta saja. Nah, kebayang nggak misalnya kepanikan ini terjadi dan terjadi rush, bank nggak ada duit, dipastikan nggak ada duit, karena yang 90% itu sudah mereka melakukan diversifikasi dan kebanyakan itu grup mereka sendiri yang terjadi. Contohnya waktu kasus Lehman Brothers, begitu besar perusahaan itu, kemudian fakta real bahwa contohnya begini, teman saya ada yang main di properti. Begitu dia akad dengan pihak perbankan, surveyor itu menaikkan nilai jaminan itu tadi. Yang harusnya dia bangun ruko misalnya, nilai real ruko itu cuma surveyor dinaikkan tuh jadi 4-5, sehingga menaikkan pinjaman. Karena apa? Ada fee-nya di situ. Jadi memang serba repot. Kembali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem kita itu meniscayakan begitu, gitu. Jadi korupsi itu sudah merebak ke semua sistem, termasuk korupsi pemberitaan. Jadi kita ini susah. Sebenarnya yang mana yang benar gitu. Kadang-kadang memang seperti Ustaz bilang, ada memang kalau konsep untuk tidak menimbulkan kepanikan, ada informasi yang tidak perlu disampaikan. Saya punya kasus real teman saya. Dia itu terjadi waktu kabar eskrimnya rangkaian hilaf, saya lupa nama depannya. Dia ditangkap. Dia ini nggak kuliah tapi jenius namanya, kreatif. Saya ketemu langsung. Dia itu bisa membobol sistem perbankan hanya dengan laptop. Dia nginep di hotel-hotel bintang 5, dia jebol ya. Awalnya dia cuma ngambil yang tabungan di atas 100 juta, 500 juta, diambil 500.000, 1 juta kan nggak terasa. Dijual dulu sama ini. Kakaknya itu direktur treasury-nya bakal gitu. Kakak kandungnya punya kakak kandung jebol juga jebol. Singkat cerita dia ketangkep karena lama-lama kan keenakan tuh bisa jebol gitu. Nah dicoba deh ngambil agak gede sampai nilai 100 juta. Lihat tuh jalur duit tuh. Tidak pidana. Bagi polisi gampang. Siapa yang nginep di sini jawabannya namanya sama. Ditangkap. Waktu ditangkap di kabar eskrim itu, polisi nggak berani buka kasus itu. Kalau kasus itu dibuka, wah kelas itu, itu perbankan Indonesia. Malah waktu itu kabar eskrimnya ngasih tempat, ada AC-nya, ada. Kakaknya itu teman-teman itu ngajak. Apa dia bilang? Terus namanya pendidikan karena orang Jawa Timur. Ya, masih ngomong-ngomong kasus itu ditutup. Nah dulu kan juga saya ngatain kok bagi dua. Gila ya? Itu real gitu loh. Nah kalau kasus ini dibuka, habis juga. Sampai sekarang nggak pernah terbuka itu kasus itu. Tapi dia perjanjian. Ya waktu itu bercanda gitu. Akhirnya di close. Kasus-kasus seperti ini. Gitu. Nah, terus kemudian ini data juga ya. Saya itu sejak tahun 2014 sejak movie design itu. Kebetulan saya kan bergerak di engineering design sama construction. Ada beberapa proyek-proyek yang kita hitung. Satu pun nggak ada yang jalan sama sekali. Itu udah pasti, termasuk beberapa PMA. Artinya apa? Karena
ekonomi ini lagi lesu banget. Padahal pada kondisi ekonomi yang sangat lesu ini kan ada tiga bidang yang punya prospek. Yang pertama di bidang defense dan energi, yang kedua di telekomunikasi, yang terakhir itu food and beverage, makanan dan minuman. Karena itu memang sekrisis apapun itu tetap berkembang. Jadi kalau saudara adik ini buka sebelah itu cocok sebenarnya. Karena orang suka gimana makan itu ya pedes-pedes sedikit hilang gitu kan. Walaupun pulang pusing lagi gitu. Nah ini fakta gitu loh. Saya sendiri merasakan itu. Jadi kalau bicara apa hubungannya ya sebenarnya kulminasi dari sebuah sistem yang sudah sangat rusak. Dan ini dipakai momentum bagi orang-orang tertentu memang untuk menaikkan bayar rating dia atau apalah, sehingga kembali lagi bahwa masalah ini memang hanya selesai dengan itu. Jadi kan karena memang konsep yang ditawarkan Islam itu memang paripurna, dan kita juga harus yakin bahwa itu sebuah konsepsi ideologi bagi kita. Saya kira mungkin itu ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah acara ini sudah disampaikan tadi dengan paparan analisis dan tawaran solusinya, dan tentu saja acara ini alhamdulillah bisa membawa manfaat banyak buat kita. Selain ilmu pengetahuan juga sikap gitu, kita harus bersikap apa terhadap fenomena ini. Takbir. Allah